Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, wabil khusus pengurus harian Dewan Pengurus MUI Kabupaten Jombang, Aten Kiai Haji Ilham, Kiai Fakih, Kiai Herli, Pak Nain Adin Maulana. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Tembelang beserta jajarannya. Yang saya hormati para budayawan, budayawati Kabupaten Jombang yang hadir bersama kita semuanya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Kepala Desa Mojokrapa beserta pimpinan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuajahah secara langsung dalam rangka muri-muri atau menghidupkan budaya yang ada di Kabupaten Jombang. Para rawuh, memang manusia tidak bisa dilepaskan dari budaya. Ketika manusia membentuk sebuah komunitas, pertemuan dengan manusia yang lain, maka pasti akan muncul namanya kebudayaan. Karena budaya dihasilkan dari hasil interaksi antar manusia. Bentuk yang paling mudah diamati dari adanya budaya adalah bahasa yang kita gunakan saat ini. Karena bahasa adalah produk dari kebudayaan, sehingga banyak sekali model-model kebudayaan ditampilkan dengan bahasa. Misalkan nyanyian juga menggunakan bahasa, puisi juga menggunakan bahasa. Nah, biasanya menggunakan bahasa. Tetapi yang lebih dari itu adalah budaya ini membawa semangat masyarakat, membawa tradisi, membawa kebiasaan-kebiasaan setempat. Oleh karena itu, kalau kita melihat ya, bagaimana Allah membicarakan tentang kebudayaan, maka kita akan bisa menyimpulkan menjadi 3. Pertama, budaya-budaya yang didukung atau budaya yang dibiarkan ada, atau budaya yang mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh kalau di dalam Al-Quran adalah budaya wukuf di Arafah. Dulu orang-orang Mekah sebagai pemilik Ka'bah itu tidak mau wukuf di Arafah. Mereka itu maunya wukuf itu di Muzdalifah. Jadi yang di Arafah itu biarkan orang-orang non-Mekah. Kalau Mekah maunya di Muzdalifah, biar dekat. Tetapi Allah tidak ingin ada komunitas yang menjadikan dirinya eksklusif dibanding komunitas yang lain. Sehingga Allah dawuh, summa afidu min haitsu afadhan nas. Maka ifadahlah kalian, bertolaklah kalian dari tempat di mana manusia-manusia lain bertolak. Itu adalah Arafah. Jadi afidu min haitsu afadhan nas adalah berangkatlah dari Arafah. Artinya wukuf itu berlaku untuk semuanya yang di Arafah itu. Tidak hanya orang-orang non-Mekah. Artinya dalam hal ini Allah itu mendukung komunitas yang lebih banyak, yang tidak memberikan privilege pada beberapa komunitas tertentu. Sehingga orang-orang Mekah ini nggak boleh wukuf di Muzdalifah. Kudu bareng, harus bareng dengan yang lain, wukufnya di Arafah. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain yang menjadi budaya Arab pada saat itu yang saya tahu ya, adalah orang Arab itu kalau ngasih mahar itu luar biasa banyaknya. Kita ini kalau membayangkan atau membandingkan itu kayak sungkan. Karena mahar kita ini biasanya kan seperangkat alat sholat. Kalau di Arab itu mahar itu bisa kintor, bahasa Qur'annya kintor. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahuna qintaran
Kintor itu kalau di kilo itu sekitar 45 kilogram emas. Kalau 1 kilonya 2 M itu 90 miliar itu. Wa atitum ihdahuna kintoron. Kalau kau mau ganti istri, sudah kamu beri istrimu itu 45 kilogram emas, jangan diambil lagi. Ini budaya yang ada dalam budaya Arab lintas generasi terus menerus, dan oleh Al-Quran seakan-akan itu didesahkan. Jika ada di antara kalian memberi mahar seperti itu sebagaimana tradisi sebelumnya, jangan diambil. Itu artinya Allah melegitimasi sebuah budaya yang berkembang di masyarakat. Kenapa ini disahkan, yang tadi disahkan? Karena di dalam wukuf di Arafah ada kebersamaan, ada nilai-nilai sosial yang sangat kuat. Karena di dalam pemberian mahar yang besar ada penghargaan kepada wanita, ada infak, dan itu adalah hal-hal baik yang disenangi oleh Allah SWT. Artinya budaya-budaya yang mendukung kebaikan bisa dikatakan pasti diridhoi oleh Allah. Yang kedua, ada budaya yang dikoreksi oleh Allah. Didukung tidak, tapi dibenarkan, diatur caranya. Ini misalnya adalah budaya tawaf, tawaf telanjang. Dulu orang-orang Arab itu kalau tawaf itu telanjang, karena mereka menganggap baju saya ini pernah saya pakai untuk berdosa. Maka ketika tawaf menghadap Allah, saya harus tidak menggunakan baju apapun yang saya gunakan untuk berdosa. Sehingga mereka ada budaya tawaf telanjang. Kalau perempuan biasanya dia minjam baju-baju perempuan-perempuan Quraisy untuk dipakainya dalam tawaf. Sehingga Allah menurunkan ayatnya, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa khudzu washabu wala tusrifu. Ayat ini sebenarnya karena ada kebiasaan orang-orang tawaf dengan telanjang. Tawafnya nggak dilarang, akan diperintahkan, tapi caranya yang diatur. Saya melihat semangat seperti ini ada di dalam usaha-usaha para wali songo. Wali-wali itu ada budaya setempat, ada gending, ada macam-macam lah, tembang-tembang. Mereka ikut membuat lagu, ikut memainkan gending, ikut membuat wayang juga ikut. Cuman isinya diganti. Yang awalnya itu tidak sesuai dengan syariat menjadi sesuai dengan syariat. Nah, ini mungkin tugas-tugas kita semua, para budayawan muslim ini, tugasnya itu. Bagaimana menjadikan budaya kita, hasil karya kita ini sebagai budaya yang mencerminkan moral, nilai-nilai keislaman, dan bisa selaras dengan tradisi nenek moyang kita. Tidak perlu dihilangkan secara total, tapi bisa diganti. Mana yang ini tidak islami, ini bisa diganti, bisa, insya Allah bisa. Kita tiru bagaimana dulu tawaf itu akhirnya menggunakan ihram, kain ihram yang tanpa berjahit. Minimal kan nutup itu. Dulu kan enggak. Ada lagi budaya yang dikritik oleh Al-Quran itu, mungkin di kita masih banyak. Budaya ngobrol setelah makan. Ini menarik. Ada di dalam surat Al-Ahzab ya. Ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairu nadirina ilah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan masuk rumah Nabi kecuali diundang. Wa idza du'itum fadkhulu. Kalau kamu diundang, masuklah di rumah Nabi. Wa idza ta'imtum fantasiru. Wala musta'nisina li hadis. Kalau kalian sudah makan di rumah Rasul, sudah buyaro, bubaro gitu. Jangan seneng-seneng ngobrol di situ. Wala musta'nisina bi hadis. Jangan cangkruan setelah makan, cangkruan lama gitu, mengganggu tuan rumah. Ini kan tradisi, mungkin kita juga masih banyak seperti itu. Kalau itu di tempat terbuka di sini enggak masalah, tapi kalau di rumah orang, wah ini mengganggu. Sohibul baitnya kasihan. Fa'inna dzalika yu'din nabi. Kata itu mengganggu Nabi.
Karena Nabi ini manten baru ceritanya itu ya. Nabi itu habis akad walimah dengan Zainab binti Jahas. Malamnya ngundang orang-orang makan di rumahnya. Ada 3 orang yang nggak pulang-pulang, itu ceritanya begitu di Quran ini. Habis makan mereka ngobrol. Saya anggap itu wajar. Karena apa? Karena ini ngobrol di rumah Nabi. Mereka ingin berlama-lama di rumah Nabi. Inna dzalikum kana yu'din nabi fayastahyi minkum. Itu mengganggu Nabi, tapi Nabi malu. Nabi mau negur, mari yo, malu. Gak berani Nabi itu. Lalu Allah menegaskan, wallahu la yastahyi minal haq. Tapi kalau Allah gak malu. Ayat itu diturunkan karena ada 3 orang yang gak pulang-pulang ini. Jadi ini tradisi yang perlu diatur. Kita punya tradisi seperti itu. Habis acara, nggak langsung pulang, tapi ngobrol sampai jam 1 malam. Ya, kalau di tempat terbuka nggak ada masalah. Tapi kalau di rumah orang, ini menjadi masalah. Inna dzalikum kana yu'din nabi. Itu akan mengganggu shahibul bait. Makanya diatur oleh Allah, wa idza ta'imtum fantashiru. Kalau sudah makan, sudah selesai, pulang aja gitu. Ini bagaimana Allah ngatur budaya sampai berkaitan dengan interaksi antar manusia. Apa poinnya? Poinnya adalah budaya itu jangan sampai mengganggu ukhuwah. Jangan sampai mengganggu hak-hak orang lain. Ya, contohnya budaya sonhorek misalnya. Ya. Ini kan mengganggu orang. Ini masalah di situ. Kalau nggak mengganggu orang, berarti mungkin beda lagi. Diputar sendiri di kamar, monggo. Inna dzalikum kana yu'din nabi. Allah menjaga ada hak-hak manusia-manusia yang punya hak yang sama dengan kita. Kita punya hak makan-makan, senang-senang ngobrol dengan teman, hak kita. Tapi hak kita itu mengganggu hak orang lain yang ingin menggunakan rumahnya. Apalagi itu manten baru, itu ceritanya gitu kan. Dalam cerita itu Nabi itu bolak-balik itu. Nabi pergi ke rumah istri lainnya, balik lagi. Loh, masih ada 3 orang itu. Ke istri yang lain lagi, mengucapkan salam, balik lagi, masih ada orang ini, 3 orang ini, nggak pulang-pulang. Ini kan contoh bahwa perilaku kita ini terkadang mengganggu hak orang lain. Maka budaya-budaya yang kita hasilkan, budaya-budaya kita orang-orang Jombang ini jangan sampai budaya yang mengganggu hak-hak manusia. Kalau mengganggu maka perlu diatur. Nah, yang ketiga, ini budaya yang dilarang oleh Allah. Karena nggak ada dasarnya. Misalnya dalam surat Al-Maidah itu ada kalimat ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Jadi orang-orang Mekah, orang-orang Arab itu punya tradisi mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Ya, kalau kita mungkin punya tradisi kebu ya, apa di Kiai Slamet itu. Kebu itu nggak boleh dibunuh. Di mana-mana mau rusak apapun boleh saja. Kalau kita hanya sekedar meneruskan tradisi nggak ada. Tapi kalau percaya ini membawa bahaya, ini membawa bahaya, ini nggak boleh. Pertama bahirah yang diharamkan oleh siapa? Apa bahirah? Bahirah itu unta yang beranak 5 kali. Anak yang ke-5 jantan. Akhirnya unta yang punya anak 5, nomor 5-nya jantan itu dipotong telinganya. Tandanya dia tidak boleh dinaiki, tidak boleh disembelih, tidak boleh ambil susunya. Ini namanya bahirah. Ada lagi saibah. Saibah itu adalah unta yang dinadarkan. Unta tak nadar, unta ini nggak boleh diapa-apakan. Itu nggak ada. Islam tidak mengenal itu. Dan ini dibatalkan oleh Allah. Yang ketiga adalah wasilah. Wasilah itu domba. Domba yang punya anak kembar 2, jantan dan betina. Anak jantannya ini dinamakan wasilah. Ini bebas ini, nggak boleh diapa-apakan. Yang terakhir ham. Ham itu adalah unta jantan yang pernah menghamili, membuntingi unta betina 10. Jadi ini unta hebat lah ya. Ini dikultuskan, dihormati oleh orang-orang Arab. Ini tradisi. Saya tidak membicarakan tradisi Arab sebenarnya, tapi contoh dalam Qur'annya begitu. Maka tradisi kita yang berkaitan dengan kehidupan kita yang
menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini tentu harus ditolak, harus dibatalkan, ini nggak boleh ini. Kalau di dalam Quran itu yaftaruna 'alallahil kadziba wa aktsaruhum la ya'qilun. Jadi standar penolakan dari sebuah tradisi atau budaya adalah tidak sesuai dengan tuntunan agama dan tidak sesuai dengan akal sehat. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Karena apa alasannya? Misalkan sapi ini nggak boleh disembelih, apa alasannya sapi nggak disembelih? Apa membawa keberuntungan, membawa malapetaka? Ini kan alasan nggak logis. Ini yang harus kita cegah. Seumpama kita mau membiarkan sapi itu, ya silakanlah kita membiarkan sapi itu dalam rangka meneruskan budaya, tapi tidak dengan keyakinan sapi ini membawa malapetaka. Misalkan Kiai Kebo Slamet dibiarkan, nggak apa-apa, biarkan saja, tapi jangan membawa keyakinan ini membahayakan, kalau saya bunuh saya akan kualat, itu tidak boleh. Tapi meneruskan tradisi sekedar tradisi, ya sebenarnya nggak ada masalah, tapi meyakini ini yang menjadi masalah. Kita perlu membedakan antara keyakinan kita ini yang harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tradisi-tradisi yang mungkin bisa kita sesuaikan dengan keyakinan-keyakinan kita. Yang jelas, jika itu adalah mengatasnamakan kebohongan kepada Allah dan tidak melalui pencernaan akal sehat, maka ini layak ditolak. Jadi ada 3 tadi budaya kita yang harus kita perhatikan. Jika ini sesuai, ini bagus, ini berkaitan dengan sosial, maka bisa dilanjutkan. Kalau ini mengganggu hak orang lain, ini kurang sesuai, ada yang menolak atau menyalahi norma-norma kesantunan, maka diubah caranya. Dan kalau bertentangan dengan akal sehat dan syarak, maka harus ditolak. Oke, inilah sekedar yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana Islam melihat budaya-budaya kita ini. Yang jelas budaya-budaya yang halal saya yakin masih banyak sekali. Saya yakin masih banyak sekali. Jadi kita tidak perlu melihat Islam sebagai agama yang mengekang kebebasan, tidak. Karena yang diperbolehkan lebih banyak daripada yang dilarang. Kalau jangan mau ngitung gitu ya, sebutkan semua larangan dalam Al-Quran. Ternyata tidak banyak larangan itu. Mungkin hanya 20 larangan paling. Kalau nggak dilarang berarti diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan banyak sekali. Nah, yang diperbolehkan itu mulai pada timbangan yang lain. Apa? Timbangan ma'ruf dan mungkar. Apakah itu patut atau tidak? Ini timbangan kita, timbangan sosial, timbangan budaya kita. Misalnya kan nggak ada di Quran itu duduk metingkrang gini, kan nggak ada. Nggak ada larangannya. Berarti boleh, ya boleh. Tapi lihat kira-kira kalau duduk begitu di posisi seperti ini, pantas apa tidak? Intinya al-ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau duduk metingkrang ini mungkar, maka jauhilah itu. Karena itulah termasuk yang nggak cocok untuk kita lakukan pada saat itu. Tapi di tempat yang lain kita sendirian, santai di kamar, duduk metingkrang, boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau kita lihat Islam dengan keluasannya, dengan kebebasan yang dia berikan kepada umatnya, sebenarnya sangat luas sekali. Majal atau ruang kita untuk berkreasi di dalam kebudayaan ini sangat luas sekali. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.